Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Setelah Xiaoyan sampai Kapun bercengkrama melepas rindu hingga akhirnya Sun Er terdiam dan agak menjauh. Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Sun Er dan tiba-tiba asap hitam datang. Sekali lagi Yingling hanya tersenyum kemudian menghadap ke Sun Er dan memberi hormat. Sampai di titik ini Xiaoyan merasa sedikit bingung dan klan yang bekerja sama dengannya. Yingling menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki Misty Cloud dan menemukan bahwa mereka bekerja sama dengan klan tersembunyi di Jiama. Sun Er tampaknya mengetahui klan yang dimaksud namun tidak menyebutkan namanya. Yingling lanjut menjelaskan bahwa sepertinya kerjasama tersebut hanya diketahui oleh pemimpin terdahulu mereka yakni Yun Shan. Sun Er berpikir bahwa jika memang mereka bekerja sama berarti hilangnya paman Xiaozhan ada kaitannya dengan klan tersebut. Terlebih klan itu mengetahui bahwa klan Xiao memiliki satu kunci yang mereka cari. Berbicara mengenai kunci, Yingling mengingatkan misi awal Sun Er ke klan Xiao untuk mendapatkan kunci tersebut. Hal itu dikarenakan sudah banyak omongan di klan mengenai tugas Sun Er yang tak ada perkembangan. Sun Er hanya terdiam dan melihat hal itu, Yingling pun hanya tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. Yingling berkata bahwa sebaiknya Sun Er jangan memberitahu Xiaoyan mengenai klan yang bekerja sama di balik Misty Cloud. Akan lebih baik jika memberitahunya ketika Xiaoyan telah menjadi kuat dan mampu berhadapan dengan Misty Cloud. Sun Er pun mengiyakan kemudian memerintahkan Yingling pergi merasa semua info sudah didapat. Suara Yao Lao pun terdengar. Xiaoyan segera menanyakan hal tersebut kepada Yao Lao namun singkat cerita keesokan harinya Xiaoyan keluar kamar di mana sudah ada Sun Er, Hujia dan Wu Hao di sana. Mereka pun sedikit berbincang hingga akhirnya Xiaoyan memberitahukan bahwa ia akan ke menara pelatihan dalam waktu. Ia pun mendekati meja barang dagangan, kemudian tangannya bergerak untuk menyentuh Greenwood Celestial Vine. Seketika angin kencang menepis tangannya dengan aura merah ganas dan tak lama terdengar suara dari si penjual. Ia berkata jika tidak ingin membeli maka jangan menyentuh barang apapun. Xiaoyan tersentak lalu menanyakan berapakah harga dari pohon tersebut. Penjual langsung menyebutkan harga 400 energi api adalah harga yang sangat cocok. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata bahwa bukankah itu terlalu mahal? Si pria menjelaskan perjuangannya mendapatkan benda tersebut tidaklah mudah di mana ia harus merebutnya dari dua orang doang yang saling bertarung dan mempertaruhkan hidupnya. Xiaoyan pun bernegosiasi dengan bertanya apakah transaksi dapat dirubah dengan menukarkan barang. Si pria berpikir sejenak lalu menyebutkan bahwa ia menginginkan teknik Do kelas D. Xiaoyan memang memiliki teknik Do kelas D yakni gerakan 3000 kilat dan tak mungkin baginya untuk menyerahkan teknik tersebut. Xiaoyan pun berkata bahwa ia tidak memiliki 400 energi api juga tidak memiliki teknik Do kelas D namun menginginkan pohon tersebut. Hal itu sontak membuat si pria marah dan dalam pengaruh racun api emosinya segera meledak. Ia hendak menyerang Xiaoyan dan tepat beberapa sentimeter pukulan akan sampai, Xiaoyan pun berkata sesuatu yang membuat si pria menghentikan serangannya. Ia pun bertanya apa yang Xiaoyan katakan barusan dan Xiaoyan berkata bahwa ia dapat menghilangkan racun api dalam tubuh si pria. Ia pun kaget lalu menanyakan kualifikasi apa yang Xiaoyan miliki sementara alkemis terhebat di akademi saja tidak bisa melakukannya. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menjentikan jarinya dan nyala api hijau segera muncul. Si pria dalam hati menyadari panas api yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan milik para alkemis akademi. Seketika ia pun percaya kemudian menanyakan identitas Xiaoyan dan Xiaoyan menjawab bahwa ia adalah murid baru bernama Xiaoyan. Si pria sedikit terkejut karena telah mendengar berita tentang Xiaoyan yang tersebar luas. Kemudian Xiaoyan memberikan penawaran jika ia berhasil menghilangkan racun api maka pohon tersebut akan menjadi miliknya. Si pria pun menyetujuinya, kemudian mereka pun pergi ke satu ruangan untuk proses pengobatan. Singkat cerita, mereka pun sampai, kemudian Xiaoyan berkata bahwa ia akan melakukan pengobatan secara bertahap. Hal itu dikarenakan kedalaman racun yang sudah sangat parah. Lalu ia memberi sebotol Ice Spirit Pill yang berisi 15 butir. Xiaoyan meminta si pria untuk menelan satu pil tiap 1 hari untuk menekan peredaran racun dalam tubuhnya. Dengan segera ia pun menelan pil dan langsung merasakan dingin di dalam tubuhnya.
ia merasakan perubahan yang lebih baik di tubuhnya setelah meminum pil. Reaksi si pria pun sedikit berubah, kemudian memperkenalkan diri kepada Xiaoyan dengan memanggilnya Lin Yan. Tak lama, Xiaoyan meminta Lin Yan untuk pergi menjaga pintu lalu mengeluarkan kuali. Lin Yan pun merasa marah karena selama ini bahkan Lin Xiuya dan Yan Hao yang berada di strong ranking saja tidak berani memerintah kepadanya. Namun Lin Yan hanya bisa pasrah karena Xiaoyan adalah orang yang akan membantu mengobatinya. Diceritakan bahwa Lin Yan berada di tingkat bintang 9 Douling dan jelas masuk dalam daftar strong ranking. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhasil memurnikan obat kemudian memerintahkan Lin Yan untuk masuk. Xiaoyan menyodorkan botol berisi cairan bernama Mero Washing Cold Spirit Liquid. Ia menjelaskan untuk mencampur 1 tetes dengan air jernih dalam baskom besar lalu duduk di atasnya dan berlatih selama setengah jam. Lakukan tiap hari hingga obat benar-benar habis dan jangan pergi ke menara pelatihan selama periode pengobatan. Jika tambeng, maka efek obat tersebut akan hilang sama sekali. Kemudian, jika obat telah habis dan masih ada racun api, maka Xiaoyan akan datang untuk memurnikan obat untuk Lin Yan lagi. Lin Yan pun mengangguk dengan kegembiraan terpancar dalam wajahnya. Ia berkata bahwa selama Xiaoyan bisa menghilangkan racun api, maka Lin Yan akan berhutang budi pada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata ia hanya perlu pohon anggur tersebut lalu pamit untuk pergi ke menara. Kemudian Lin Yan berkata bahwa selama Xiaoyan berlatih, maka ia akan membantu mengurus gerbang Pan agar terhindar dari masalah. Xiaoyan pun tersenyum lalu berterima kasih kepada Lin Yan dan pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di menara pelatihan dan sudah berada di lorong menuju tingkat ketiga. Setelah itu, Xiaoyan mencari ruangan pelatihan yang cukup untuk 1 orang. Hal itu dikarenakan ruang kosong, kemudian masuk dan duduk bersila lalu mengeluarkan kuali serta bahan obat yang diperlukan. Ia pun memulai pemurnian obat yang pertama, fungsi untuk membantu kulit semakin sensitif hingga dapat membantu menyerap lebih cepat. Meski begitu, efek gatal dan mati rasa yang ditimbulkan cukup merepotkan. Setengah jam berlalu, Xiaoyan berhasil memurnikan salep roh Ganoderma hijau lalu menelan pil pemulihan dan beristirahat selama 10 menit. Setelah itu, ia lanjut memurnikan obat kedua, yakni Swift Wine Spirit Pill. Ini berfungsi untuk mempercepat perputaran doki di dalam tubuhnya. Dengan begitu, peningkatan pun akan semakin cepat dan hasil bisa berkali-kali lipat. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan selesai memurnikan pil, kemudian ia lanjut menuju ruang pelatihan ketiga tingkat tinggi. Xiaoyan melihat penjagaan yang memeriksa kartu biru sebagai syarat untuk masuk ke ruangan tersebut. Tiba giliran Xiaoyan diperiksa dan ia pun menunjukkan kartu kristal hijau yang membuat penjaga terkejut. Seorang Dadoushi memiliki kartu yang dapat digunakan di kelas 5 menara pelatihan yang mana perlu waktu 2 tahun untuk bisa menukar energi api ke kartu tersebut. Xiaoyan pun dipersilahkan masuk, lalu seketika mereka terpikir bahwa mungkin itu adalah Xiaoyan yang mendapat hadiah kartu kristal hijau dari Tetua Su. Mereka pun seketika teringat pesan Tetua Su yang memerintahkan semua tetua dan instruktur untuk memberi kenyamanan pada Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di ruang pelatihan tinggi tingkat ketiga, kemudian duduk bersila. Ia pun segera mengeluarkan obat yang telah ia murnikan sebelumnya. Xiaoyan melepas baju, lalu ia mengoleskan salep Green Ganoderma Spirit Ointment ke tubuhnya. Seketika ia merasakan efek gatal yang luar biasa seolah membuat kulitnya mati rasa. Setelah itu, ia pun menelan pil Swift Wine Spirit dan merasakan doki di tubuhnya bergerak sangat lincah. Singkat cerita, Xiaoyan telah berlatih selama 2 jam dan di sisi lain, seorang wanita cantik berjalan menuju tempat Xiaoyan berlatih. Saat sampai di depan ruangan, wanita tersebut bersama Chloe. Dengan dingin, Xiaoyan berkata jika ada peraturan akademi atau tanda terima sah akademi yang menyatakan tempat ini dibangun khusus untuk Liu Fei, maka Xiaoyan akan meminta maaf dan segera pergi. Seketika senyum indah di wajah Liu Fei pun memudar dan membuat Leina lalu menghembuskan api ke tangannya. Leina terkejut melihat api di tangan Xiaoyan dan tak lama 1 tangan lagi mengeluarkan api hijau.
Seketika Lena mengerutkan alis, merasakan panas api yang luar biasa dari keduanya. Keputusan Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame ini karena ia tak mau berlama-lama ditambah dengan lawan yang berada di tingkat bintang 4 Dowling. Selain itu, Xiaoyan harus menjaga reputasinya agar di masa depan tidak ada lagi yang berani mengganggu proses ia berlatih. Lena yang agak jiper pun akhirnya maju sementara Xiaoyan terus menghindar membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Saat sudah terbentuk dan hendak dilepaskan, suara teriakan bergema di ruangan. Berhenti! Seketika semua terdiam dan aura kuat muncul secara tiba-tiba. Tak lama datang seorang bernama Tetua He dan menanyakan apa yang terjadi. Liu Fei mengatakan ini hanyalah pertarungan kecil di antara mereka. Tetua He tidak bisa dibodohi karena ia merasakan energi yang sangat besar hingga perlu untuk mendatanginya. Tetua lanjut berkata jika ia telat sedikit maka akan ada nyawa yang menghilang. Kemudian Tetua melirik ke arah Xiaoyan dan terkejut melihat api lotus lalu bergumam bahwa itu api yang sangat menakutkan. Kemudian Tetua meminta Xiaoyan untuk menghentikan pembentukan Angry Buddha Lotus Flame dan Xiaoyan menyetujuinya. Setelah itu, Tetua berkata bahwa itu pasti Xiaoyan kan? Hal itu membuat Xiaoyan kaget karena Tetua sudah mengenali dirinya lalu kata bahwa tempat biasa ia berlatih telah digunakan oleh Xiaoyan. Sementara Lena membantu mencari keadilan untuk Liu Fei, namun siapa sangka bahwa Xiaoyan sangat kejam dengan serangan ganasnya. Liu Fei merasa karena ia sering bertemu Tetua He ketika berlatih, maka hal itu akan menjadi sebuah keuntungan baginya. Tetua He segera melirik ke arah Xiaoyan lalu berkata mengapa Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya, melainkan Liu Fei yang menjawab. Xiaoyan sambil memberi hormat menjelaskan semuanya secara rinci dan Xiaoyan pun melanjutkan proses latihannya yang terganggu. Setelah pertarungan singkat tadi, Xiaoyan baru merasakan efek lain dari Swift White Spirit telah muncul. Ia merasakan lemah karena konsumsi Angry Buddha Lotus Flame yang ia gunakan tadi. Setelah 4 jam pelatihan, perlahan-lahan kondisi Xiaoyan semakin membaik. Setelah itu, Xiaoyan kembali menelan Swift Wine Spirit Pill untuk sekali lagi dan melanjutkan latihan. Singkat cerita, setelah hampir 7 hari berlatih, Xiaoyan pun keluar ruangan pelatihan. Ia dapat merasakan saat ini kekuatannya telah mencapai puncak bintang 7 Dadoshi hanya dalam waktu 7 hari. Berkat kedua pil tersebut, Xiaoyan merasa bahwa ia akan menembus bintang 8 Dadoshi dalam waktu cepat. Namun ia menyadari bahwa tingkat ketiga pelatihan sudah tidak memiliki energi Fallen Heart Flame yang cukup untuk tubuhnya. Oleh karena itu, ia berencana untuk pindah berlatih ke tingkat pelatihan keempat sesegera mungkin, kemudian ia pun pergi. Xiaoyan pun segera mencari ruang kosong, kemudian sekali lagi membuat 2 pil yang akan ia gunakan dalam berlatih ruang pelatihan menengah setelah mengisi perutnya. Xiaoyan pun membuka baju kemudian mulai memakai kedua obat untuk membantu peningkatan hasil dari latihan. Ia pun mulai berlatih dengan tenang mengingat sedikit orang yang berada di ruangan pelatihan tingkat 4. Pelatihan pun terus berjalan hingga tak terasa setengah bulan berlalu dengan Xiaoyan yang beberapa kali beristri jahat. Sampai di titik ini, Xiaoyan telah mencapai bintang 8 Dadoshi dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Xiaoyan merasa tampaknya jalan ia menuju ke tingkat Dowling akan segera tercapai sebelum menyentuh waktu 6 bulan. Setelah itu, Xiaoyan pun keluar dan sekali lagi menghirup udara segar dengan sedikit cahaya matahari. Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke pavilion dan selesai.